Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Sehat? Sehat. Alhamdulillah. Sebelum pembelajaran dimulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Mari kami dipimpin berdoanya. Mari teman-teman kita berdoa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bil muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi innani ilman nafi'an warzuqni ilman. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Mas Fahmi, silakan duduk kembali. Ya, perhatikan di samping tempat duduk kalian kira-kira siapa yang tidak masuk hari ini? Ali dan Akila. Kira-kira kemana ya mereka? Mari pergi ke Jawa Timur. Kemana? Hanya semoga husnuha. Amin. Yang Akila kemana ya Akila? Ikut lamaran saudaranya. Ya, semoga acara pernikahan saudaranya berjalan dengan lancar. Ya. Sebelumnya kita menyanyikan dulu lagu Indonesia Raya. Coba kalian berdiri semua. Bisa dipimpin Mbak Farah? Mari Mbak Farah. Indonesia tanah airku.
Sarah silakan duduk kembali. Nah, sebelum pembelajaran dimulai, ya kita melakukan ice breaking dulu ya. Kita lakukan ice breaking. Kita keluar dari tempat duduk kalian. Detik-detik lagi. Siapakah di antara kalian? Siapakah di antara kalian ketika mencari sebuah pensil? Mencari sebuah pensil yang hilang di dalam tas. Tasnya itu berantakan sekali. Siapa yang pernah kesulitan mencari pensil atau mungkin pada saat memilih jadwal di rumah bukunya berantakan sekali. Terus kalian kesulitan tidak menemukan buku pelajaran yang misalnya matematika tidak ketemu. Apa yang kalian lakukan? Mengingatnya, apalagi menangis. Kenapa Mas menangis, Mas Dani? Takut dimarahi guru gitu. Terus solusinya bagaimana kalau supaya bukunya itu tidak hilang? Ditata rapi. Ya bagus, selain ditata rapi, diingat-ingat di mana bukunya. Itu ya. Oh ya, bagus sekali. Nah, hari ini kita akan belajar tentang berpikir komputasional. Berpikir apa? Berpikir komputasional. Nah, tujuan pembelajarannya di sini adalah murid mampu mengamati berbagai permasalahan dan mengidentifikasi masalah sederhana dalam aktivitas sehari-hari. Yang kedua, murid mampu menganalisis masalah dengan cara berpikir komputasional. Nah, sebelum ke pembelajaran, nah kita pemanasan otak dulu ya. Udah, perhatikan, itu gambar apa itu? Tawon atau ada. Nah, perhatikan, temukan 3 perbedaan yang ada pada logam tersebut. Apanya? Kakinya bagaimana? Kakinya bagaimana? Diangkat 1, ya, yang paling belakang, baru 1. Apa lagi? Antenanya bagaimana? Yang satu menghadap
bulan ke ya bagus, tepuk tangan. Berarti kalian sangat jeli. Nah, sekarang dulu jelaskan apa sih berpikir komputasional. Berpikir komputasional itu adalah proses menguraikan masalah rumit menjadi komponen yang lebih sederhana, mengidentifikasi tren, merumuskan rencana, dan menilai hasil dikenal sebagai berpikir komputasi. Proses berpikir untuk menyelesaikan masalah dengan menerapkan cara-cara yang digunakan oleh seorang ilmuwan komputer. Pada berpikir komputasional, seseorang memecahkan masalah dengan pendekatan yang logis, sistematis, dan terstruktur, sehingga solusi yang dihasilkan dapat dijalankan oleh manusia atau komputer. Berpikir komputasional bukan hanya tentang menggunakan komputer, tetapi tentang mengembangkan pola pikir untuk menyusun langkah-langkah penyelesaian masalah dengan efektif dan efisien. Apa itu berpikir komputasional? Yaitu proses menguraikan masalah rumit menjadi komponen yang lebih sederhana, mengidentifikasi tren, merumuskan rencana, dan menilai hasil dikenal sebagai berpikir komputasi. Proses berpikir untuk menyelesaikan masalah dengan menerapkan cara-cara yang digunakan oleh seorang ilmuwan komputer. Pada berpikir komputasional, seseorang memecahkan masalah dengan pendekatan yang logis, sistematis, dan terstruktur, sehingga solusi yang dihasilkan dapat dijalankan oleh manusia atau komputer. Jadi kita memecahkan masalah itu diharapkan seperti bekerjanya itu seperti komputer. Berpikir komputasional bukan hanya tentang menggunakan komputer, tetapi tentang mengembangkan pola pikir untuk menyusun langkah-langkah dalam menyelesaikan masalah dengan efektif dan efisien. Apa sih pentingnya berpikir komputasional? Membantu menyelesaikan masalah dengan lebih mudah. Selain itu, membantu membuat keputusan yang lebih baik. Ya, selanjutnya mengajarkan cara berpikir kreatif dan terstruktur. Yang selanjutnya membantu menghemat waktu dan efisien. Selanjutnya yang kelima, membantu beradaptasi dengan teknologi. Yang selanjutnya dalam kehidupan sehari-hari kita memecahkan masalah diharapkan seperti komputer. Di situ dalam menyelesaikan lebih mudah, membuat keputusan lebih baik, efisien, kreatif dalam mencari solusi, dan pemanfaatan atau beradaptasi dalam mengembangkan teknologi. Prinsip, prinsip dalam berpikir komputasional yang pertama itu adalah dekomposisi atau pemecahan masalah. Di sini pemecahan masalah yaitu memecahkan masalah kompleks, masalah yang rumit menjadi bagian-bagian yang lebih kecil, yang lebih mudah dikelola atau dipahami dengan sederhana. Contohnya kalau kita membuat pesta ulang tahun atau pesta pernikahan, nah mungkin dipikir satu orang misalnya, kita harus lengkap bagaimana itu tempatnya, entah itu undangannya,
saudara atau teman-teman. Jadi tugas istilahnya itu dinamakan dekomposisi. Yang kedua, pattern recognition atau pengenalan pola. Apa sih pengenalan pola itu? Pengenalan pola yaitu mengidentifikasi kesamaan atau pola dalam berbagai permasalahan untuk menemukan solusi yang dapat diterapkan kembali. Misalnya kalau dalam kalian sehari-hari sampai di rumah kalian buka sepatu kemudian taruh di rak, setelah itu sholat, kemudian ngaji, kemudian pulang mandi, terus makan sore. Nah itu kalian lakukan secara berulang-ulang setiap hari dengan pola yang sama. Pola yang sama. Misalnya tadi buka sepatu, naruh di rak, kemudian sholat, makan, ngaji, pulang, mandi, makan, belajar. Nah, berulang-ulang setiap hari dengan pola yang sama. Prinsip yang ketiga adalah abstraction atau abstraksi. Apa sih abstraksi itu? Yaitu menyaring informasi yang tidak relevan dan hanya mengambil bagian yang penting untuk menyelesaikan masalah. Fokus pada informasi yang penting dan menyaring detail yang sangat relevan. Contohnya di sini menyaring informasi. Kalian harus membaca informasi atau petunjuk penggunaan. Nah, kalian baca dengan menyaring informasi yang relevan dan tidak relevan, dibaca, fokus pada informasi yang penting. Yang selanjutnya adalah algorithmic thinking atau berpikir algoritma. Nah, di sini adalah menyusun langkah-langkah instruksi atau prosedur yang sistematis untuk menyelesaikan suatu masalah tertentu. Contohnya buku resep. Buku resep, pernah punya buku resep di rumah? Resep apa kira-kira? Resep masakan. Di situ ada apa saja kalau resep masakan? Ada resep nasi goreng. Nah, jadi bahannya. Kemudian ada bumbunya. Kemudian ada cara masak nasi goreng. Nah, langkah-langkah tersebut harus secara urut. Nah, kemudian instruksi acak. Kadang kan kita ada perintah atau petunjuk secara acak. Kalian disuruh mengurutkan secara acak. Lanjut. Dekomposisi pemecahan masalah, yaitu proses memecahkan satu masalah yang besar dan kompleks menjadi bagian-bagian kecil yang lebih sederhana. Dalam dunia pemrograman, dekomposisi digunakan untuk membagi program yang besar menjadi modul-modul kecil yang bisa diuji dan dikembangkan secara terpisah. Seperti tadi pesta ulang tahun, misalnya pesta ulang tahun bukan satu program kita mempunyai hajatan ulang tahun. Ada yang menjadi tugas mencari tempatnya, ada yang membuat dan menyebarkan undangannya, ada yang memesankan hidangan. Nah, di sini dekomposisi pemecahan masalah. Langkah-langkah dalam dekomposisi. Yang pertama, kita harus mengidentifikasi masalah utama. Yang kedua, pisahkan masalah menjadi beberapa bagian yang kecil.
Yang ketiga, fokus pada penyelesaian setiap bagian. Ciri-ciri dekomposisi, masalah dapat dipecah menjadi bagian yang kecil dan terstruktur. Contohnya tadi kita ulang tahun ya. Sekarang pengenalan pola. Pengenalan pola yaitu kemampuan untuk mengenali kesamaan, keteraturan atau perbedaan dalam suatu masalah atau situasi. Pola yang dikenali digunakan untuk memperkirakan hasil dan menyusun strategi penyusunan masalah dengan cara yang sudah terbukti hasilnya. Dalam pemrograman dan kecerdasan buatan, pengenalan pola sangat penting karena memungkinkan sistem untuk belajar dari data sebelumnya dan meningkatkan kinerja berdasarkan pola yang telah ditentukan. Contohnya tadi, kalian mencari buku matematika. Ketika kalian memilih jadwal, buku matematikanya ternyata tidak ada dengan keadaan buku teracak-acak. Nah, supaya mudah untuk memudahkan buku tadi ketemu, maka kalian harus menatanya. Itu bisa disebut juga dengan pengenalan pola. Langkah-langkah dalam pengenalan pola, amati data atau informasi yang ada. Tadi bukunya orang ketemu modeli apa? Modeli bukunya acak. Identifikasi kesamaan, perbedaan dan keteraturan dalam data. Misalnya kalau buku itu mau tertata rapi, itu pasti mudah ditemukan. Gunakan pola yang dikenali untuk menyusun strategi penyelesaian masalah. Nah, ciri-cirinya pengenalan pola yang baik adalah pola yang dikenali bersifat konsisten dan berulang. Ini tadi seperti sepatu diletakkan pada rak sepatu. Setiap harinya seperti itu. Nah, ini contoh pengenalan pola. Kalian pasti sering pada game-game di HP kalian. Nah, temukan pola pada barisan gambar berikut syarat dan letakkan objek pada kotak kosong. Kira-kira ini buat apa? Nanti yang kosong ini diisi dengan terus ini oh ya bagus. Jadi yang kosong di sini adalah isinya adalah stroberi dan apel. Nah, sekarang lengkapi kotak kosong di bawah ini. Saya kosong ini isinya berapa kira-kira? Mengapa 4? Itu pola berapa? Pola 2 ya 2, kemudian 4, ada 5, ada 2 lagi 11. Itu adalah contoh pengenalan pola. Nah, pengenalan pola yang lain ada 1, 3, 5, 7. Yang kosong di sini berapa? 9. Terus yang kedua 11. Merupakan bilangan apa? Bilangan apa itu? Ganjil. 1, 3, 5, 7, 9 dan 11 yang seterusnya. Kemudian pola selanjutnya ini segi 1, 2, 3, 4, 5. Nah, segi berapa? 6. Ini ini di siapa kira-kira? Segi 6 lingkaran ini segi. Sekarang abstraction, yaitu proses menyaring dan menghilangkan informasi yang tidak relevan dan hanya mempertahankan informasi yang penting untuk menyelesaikan masalah.
Langkah-langkahnya, kumpulkan semua informasi yang terkait dengan masalah tersebut. Yang kedua, identifikasi informasi yang penting. Yang ketiga, hilangkan informasi yang tidak diperlukan. Yang keempat, fokus pada informasi utama untuk menyusun solusi. Nah, ciri-cirinya yang pertama, hanya mempertahankan elemen yang relevan untuk menyelesaikan masalah. Yang kedua, informasi yang tidak berguna atau membingungkan telah dihilangkan. Yang ketiga, fokus pada inti permasalahan. Abstraction, contohnya, apabila seseorang akan membuat kalkulator, maka elemen yang penting dalam matematika dasar adalah ada bentuk. Dalam kalkulator itu loh, ada tanda plus, ya, ada tanda pengurangan, ada tanda tanda. Maka tampilan ada suara tunggal dapat diabaikan dalam penyusunan kode program. Contoh lain dalam aplikasi Google Maps, fokus pada informasi penting. Sekarang algoritmik thinking atau berpikir algoritmik, yaitu urutan langkah-langkah logis dan sistematis yang digunakan untuk menyelesaikan masalah atau terperinci dan mudah dipahami. Langkah-langkahnya sama, menentukan tujuan, mengidentifikasi informasi, uji algoritma, evaluasi hasil dan lakukan perbaikan. Ciri-cirinya yaitu langkah-langkah tersusun secara logis dan terstruktur. Algoritma mampu menyelesaikan masalah dengan efisien. Algoritma bisa diulang dan memberikan hasil yang konsisten. Penerapannya, penerapan dalam berpikir komputasional. Penerapannya dalam kehidupan sehari-hari, yang dekomposisi itu jadwal pagi, jadwal sekolahmu. Nah, kalian harus memilih jadwal. Yang kedua, jadwal siang mengaji. Jadwal malam itu adalah belajar malam dan tidur lebih awal. Pengenalan pola. Di situ penerapannya dalam kehidupan sehari-hari adalah mengetahui bahwa setiap hari sekolah dimulai pukul 7 dan berakhir pukul 14 secara teratur. Pengenalan pola. Selain itu juga ada waktu sholat. Nah, sholat itu termasuk pada jadwal dekomposisi aktivitas sehari-hari. Yang ketiga, abstraksi, mengabaikan hal yang tidak berhubungan langsung dengan jadwal, seperti menonton televisi di luar jadwal yang sudah diatur. Sekolah, kamu kadang nonton TV, kadang langsung algoritma, menyusun langkah-langkah seperti bangun tidur, kemudian sarapan, berangkat sekolah, pulang, belajar, bermain, dan itu namanya algoritma. Penerapan berpikir komputasional. Nah, penerapannya ada penerapan dalam kecerdasan buatan. Kalau tadi kan penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana kalau penerapannya dalam AI atau kecerdasan buatan? Di situ dekomposisi itu membagi masalah menjadi beberapa bagian seperti pengambilan gambar, pengolahan gambar, dan pencocokan data. Yang kedua, pengenalan pola, mempelajari bentuk wajah, jarak antar mata, bentuk hidung, dan pola lain untuk mengenali wajah seseorang.
abstraksi pengambilan mengabaikan elemen yang tidak penting seperti latar belakang dan pencahayaan. Yang terakhir algoritma yaitu ambil gambar wajah, lakukan analisis pola gambar, cocokkan dengan data dan berikan hasil apakah wajah dikenali atau tidak. Nah, di sini berpikir komputasional, apakah kalian sudah paham? Di sini berpikir komputasional kalian itu diharapkan berpikir seperti komputer, terstruktur, terjadwal, seperti halnya kalian memilih jadwal tiap hari, tiap paginya. Nah, di sini sebelum acara diskusi kita mulai, kita lakukan SBM kembali. Ya, kita berdiri semua. Bu Guru akan bagikan lembar kerja siswa untuk dilakukan diskusi. Nah, pada diskusi kali ini kita akan bagi sesuai dengan kelompok meja masing-masing, ya. Perhatikan, itu lembar kerja sudah dibagikan oleh Bu Guru. Nah, di situ ada mata pelajaran, itu adalah coding dan kecerdasan artifisial. Temanya berpikir komputasional dalam masalah sehari-hari. Petunjuk umumnya, nah kalian baca itu petunjuk umumnya. Kemudian aktivitasnya di situ adalah menyusun langkah-langkah menanak nasi sendiri. Nah, langkah-langkahnya kalian harus identifikasi permasalahannya tersebut, ya. Misalkan kegiatan tersebut ke dalam beberapa langkah kecil. Kemudian susun langkah-langkah tersebut secara logis. Yang keempat, gunakan gambar atau simbol untuk menunjukkan urutan langkah. Nah, itu kan ada kolom-kolom, ada nomor dan ada langkah. Kalian tulis nomor 1 sampai terakhir, sampai proses menanam nasi hingga nasi matang. Kemudian yang kotak-kotak itu di situ kan ada gambaran. Kalian ditulis angkanya saja, ditulis angka, ya. Bu Guru beri waktu berdiskusi 5 menit. Nanti setiap kelompok
mempresentasikan maju ke depan. Jadi pembagian tugasnya ada yang menulis, ada yang memberikan saran atau masukan dari jawaban tersebut, kemudian ditulis dalam kotak-kotak tersebut. Setelah itu nanti Bu Guru tunjuk untuk mempresentasikan ke depan. Nah, waktu menunjukkan pukul 10 lebih 10 menit. Nah, 10 lebih 15 menit kalian harus sudah selesai. Silakan mengerjakan. Kasih kode.
Sudah selesai kah? Sudah ya, ayo kita presentasikan hasil diskusi kalian. Foto kelompoknya Mas Fahmi, saudara semua. Coba kalian dengarkan, kelompok kami akan mempresentasikan hasil diskusinya. Silakan Mas Fahmi. Kelompok kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Rata-rata mengenakan sendiri. Yang pertama, mencuci beras 3 kali. 2. Dikasih air secukupnya. 3. Dimasukkan ke meksiko. 4. Tombol on lalu ditekan. Coba ada kelompok lain yang menanggapi, kira-kira kurang apa ya? Kurang mencolokkan kode protokol. Apakah bisa makan kalau tidak bisa makan? Itu ya Mas Fahmi. Ya, terima kasih, kita beri tepuk tangan kepada kelompoknya Mas Fahmi. Kelompoknya Bapak silakan maju.
kami akan memperhatikan langkah menganak nasi. Usul langkah menganak nasi sendiri. Nomor 1, memasukkan ke dalam mesikon. Nomor 2, mengukur air dan memasukkan ke dalam mesikon. Nomor 3, menyalakan panel mesikon. Nomor 4, menekan tombol on. Oke. Dari paparan presentasi dari kelompoknya Bakara. Kalian kira-kira apa ya yang masih kurang? Mencuci apa? Apakah sudah ada beberapa? Nah, ini kelompok dari Bakara. Berasnya lupa dicuci. Oke, itu nanti bisa ditambahkan ya Bapak. Kita beri tepuk tangan kepada Terima kasih Bapak Bapak. Sekarang kelompoknya Angkin. Saya akan mempresentasikan hasil kelompok dari kelompok kami. Nomor 1, mencuci beras selama 3 kali dan memasukkan air. Nomor 2, memasukkan wadah beras ke mesikon dan mencolokkan kabel. Nomor 3, memencet tombol on dan menunggu beras matang. Nomor 4, kalau sudah lalu disajikan. Nah, kira-kira apa ada yang masih kurang? Sudah ya? Sudah sempurna ya? Dicuci, beras dicuci selama 3 kali. Kemudian diberi air dimasukkan ke dalam mesikon dan diberi air. Itu sudah ulang kan boten? Sudah ulang ya? Ya, kita beri tepuk tangan dari kelompok A. Kelompoknya ada Nadia. Bapak kami akan berkasih menjelaskan hasil kami. Yang pertama, dari langkah-langkah pertama, sudah selama 3 kali. 2, lalu dikasih air 1 gelas jadi. 3, dikasih mesikon. 4, lalu ditolakkan ke listrik, lalu pencet tombol on. Nah, kira-kira sudah urut atau tidak? Kira-kira masih ada langkah yang belum ditulis? Ada? Ada. Kira-kira apa? Kira-kira apa? Dari kelompoknya Najwa. Kira-kira apa? Mengasih air. Ada atau tidak? Di situ mengasih air. Tidak ada. Berarti memasak nasinya tidak ada airnya. Masih kurang deh. Nanti tidak bisa menjadi nasi. Kita beri tepuk tangan. Silakan. Kelompoknya tadi. Kami akan mempresentasikan hasil kelompok kami. 1, mencuci beras 3 kali. 2, mengambil air secukupnya. 3, taruh
dalam mereka. Bahkan untuk kantor balon. Kira-kira sudah makan-makannya sudah kan? Masih ada yang kurang? Apa kira-kira? Ya kalau tidak ditawarkan ke listrik, apakah bisa makan? Ya, kita beri tepuk tangan semua. Ya, terima kasih. Nah, kalau kita menanak nasi itu harus urut. Yang pertama, mencuci beras sebanyak 3 kali. Kemudian yang kedua, tuang beras tersebut ke dalam rice cooker dan diberi air secukupnya. Kemudian colokkan ke stop kontak ke listrik, dicolokkan ke listrik dulu. Langkah yang terakhir adalah tekan tombol on untuk memasak nasi. Kemudian tunggu sampai matang dan siap untuk disajikan. Kalau ada yang belum lupa untuk menyalakan listrik, lupa untuk menekan tombol on off, apakah itu nanti bisa menjadi nasi? Tidak. Nah, urut-urutan seperti itu yang dinamakan pola, penggunaan pola. Nah, tadi dari urutan tadi itu kalian dalam berdiskusi itu tadi kan menanak nasi. Nah, masalah yang pertama di situ adalah memasak nasi. Yang kedua, pengenalan pola. Ada pola di situ urutan dalam menanak nasi. Nah, itu harus urut. Kalau tidak urut tidak akan bisa menjadi nasi. Nah, sekarang kita akan mengerjakan tes individu. Coba itu kalian tulis nama bagian atas dan kalian kerjakan itu tugas individu. Di situ petunjuknya susun urutan langkah membuat jus jambu biji. Nah, tulislah urutannya tersebut secara singkat dan logis. Saya beri waktu 5 menit.
Sudah, silakan kumpulan ke depan.
Sudah semua ya? Ya, terima kasih. Nah, setelah kita mengerjakan KPD baik itu diskusi kelompok maupun secara pribadi, apa yang dapat kalian simpulkan setelah belajar hari ini? Yo, apa yang telah kalian pelajari hari ini? Kami kita belajar hari ini tentang apa? Berpikir tentang komputasional. Nah, apa sih? Supaya kita berpikir seperti komputer, bekerjanya seperti komputer, kita bekerja teratur sesuai dengan pola. Nah, dengan cara seperti tadi, contohnya kita menanam nasi harus urut. Kalau kita tidak urut, maka tidak akan menjadi nasi. Demikian juga dengan cara pembuatan jus. Kita harus mengikuti petunjuk sesuai urutan yang telah ditentukan dalam pembuatan jus. Nah, itulah kita di sini manfaat kita belajar berpikir komputasional. Nah, sebelum kita tutup pelajaran kali ini, kita doa dulu. Marilah kita akhiri pelajaran dengan berdoa yang akan dipimpin oleh Mbak Farah. Silakan Mbak Farah. Kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih Bapak, silakan duduk kembali. Nah, sekian dari Bu Hana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hati-hati di jalan.